Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 15 Januari tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 15 ayat 16 sampai 23. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, Samuel berkata kepadanya, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang disabdakan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Engkau ini kecil pada pemandanganmu sendiri. Meskipun demikian, bukankah engkau telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Bukankah Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menjarah raya dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Aku telah mengikuti apa yang disuruhkan Tuhan kepadaku. Aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyatlah yang mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu terbaik dari yang seharusnya ditumpas itu, maksudnya mau dipersembahkan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi sahut Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan, sama seperti Ia berkenan kepada pengamalan sabdanya? Sesungguhnya, mengamalkan sabda lebih baik daripada kurban sembelihan, menuruti firman lebih baik daripada lemak domba jantan. Camkanlah pendurhakaan itu, sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu sama seperti menyembah berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari, datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa,
"Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cara hidup baru. Pada hari ini Yesus menegaskan cara hidup baru, yakni sukacita bersama Yesus. Kedekatan dengan Yesus memberi rasa sukacita, dan sukacita yang baru hendak diperkenalkan Yesus kepada mereka, yakni hidup di dalam Allah, sukacita berada bersama Yesus dalam alur kehidupan dan perutusan, dan bukan bersukacita karena tradisi legalisme seperti puasa, praktek pemberian persembahan, atau praktek pengadaan pelbagai jenis korban di bait Allah, atau tradisi keyahudian lainnya dalam hidup setiap hari. Sukacita yang diperkenalkan Yesus melewati batas-batas legalisme keyahudian. Karena itu, pada waktu tertentu, saatnya orang Yahudi berpuasa, para murid Yesus tidak berpuasa. Pada suatu hari, murid-murid Yohanes dan orang Farisi lagi berpuasa. Murid-murid Yesus tidak berpuasa. Maklumlah, orang Farisi secara rutin berpuasa 2 kali seminggu, yakni pada hari Senin dan Kamis. Demikian juga para murid Yohanes Pembaptis mempraktekkan puasa yang menjadi tradisi pengajaran gurunya. Sedemikian kuat praktek berpuasa itu dalam dunia Yahudi saat itu, sehingga setiap orang Yahudi diwajibkan berpuasa, tak terkecuali para murid Yesus. Maka akan menjadi hal yang tak lazim, bahkan bertentangan jika pada saat puasa, para murid justru tidak berpuasa. Ini tentu bukan suatu bentuk yang berlawanan dengan hukum Keyahudian, tetapi suatu upaya untuk memberikan cara baru dalam hidup. Puasa itu baik, tetapi yang dibidik bukan praktek berpuasa, tetapi maksud dari puasa itu sendiri. Saudara terkasih, para murid akan berpuasa pada saat Anak Manusia diambil dari mereka. Yesus meramalkan derita dan kematiannya. Pada saat itulah
para murid akan berpuasa, dalam arti pada sengsara dan wafat Yesus, para murid masuk dalam semangat pengorbanan diri, belajar untuk memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan dan sesama lewat pengorbanan tanpa pamrih. Maka berpuasa yang sebenarnya bukan soal makan dan minum, tetapi sikap rela untuk berkorban, tahan akan derita dan kekelaman, kuat dalam kesukaran, bahkan keberanian untuk menyerahkan nyawa, dan tidak bermental lembek dan lemah saat tantangan menerpa. Karena itu, tradisi baru yang diajarkan Yesus itu tidak bisa dipasang atau bercocokan dengan tradisi Yahudi. Anggur baru tidak bisa ditaruh dalam kantong kulit yang lama, karena kantong kulit yang lama itu bisa sobek. Sebaliknya, anggur yang baru harus ditaruh di kantong kulit yang baru juga, yakni tradisi hidup baru dalam roh dan kebenaran yang menjiwai cara hidup Kristiani. Yesus bersabda, akan ada waktunya di mana orang tidak akan menyembah Allah di Yerusalem, tetapi dalam roh dan kebenaran. Kerap kegembiraan karena hidup dekat dengan Yesus bagi kita terasa abstrak dan kabur, dililit dengan model keterpanggilan fungsional berupa tugas dan kewajiban, karya dan pelayanan. Sukacita bersama Yesus lalu diganti dengan sukacita hanya karena karya, keberhasilan kerja, kelancaran tugas, kebutuhan terjamin, sukacita surgawi karena kita menerima hadiah atau sumbangan, atau pelbagai macam bentuk pemberian. Semuanya itu adalah hal-hal yang duniawi sifatnya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya kita gagal, ditolak, tak dihargai, dan kering fasilitas? Bukankah kita malah akan kecewa, memberontak, bahkan tergoda untuk melarikan diri? Saudara-saudariku terkasih, kita belajar untuk tetap berusaha menemukan sukacita dalam hidup kita, bukan karena hal-hal duniawi, tetapi hal-hal yang rohani. Panggilan kita sendiri tentu menjadi suatu sukacita. Kedekatan dengan Yesus dalam doa merupakan nafas hidup lebih daripada rutinitas. Perutusan kita menjadi lebih sebagai ekspresi cinta kita pada Yesus daripada sekedar melakukan tugas kewajiban atau keinginan untuk mendapatkan imbalan. Hidup berkomunitas seharusnya menjadi tempat kita mempraktekkan sukacita, cinta, dan pengorbanan diri. Kita mempunyai proses yang tak kunjung henti, proses seumur hidup, untuk bersukacita bersama Yesus di dalam hidup kita. Kita bersukacita karena hidup dan panggilan kita. Kita bersukacita karena mencintai panggilan kita, bersukacita atas bentuk kehidupan yang kita jalani, dan bersukacita dalam kedekatan bersama Yesus. Semoga demikian. Amin.